Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Mohon maaf, nama tokoh cerita berubah dari Dev jadi Chen Ping ke versi aslinya Cina. Bab 3492. Jangan main-main. Cheng Jinghui juga tahu bahwa dia salah, dan berkata dengan wajah muram, orang ini membunuh muridku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Song Master Cheng, bagaimana hal-hal di medan perang antara dewa dan iblis bisa dibawa ke Gunung Iblis? Karena kita telah bersama-sama menetapkan aturan, kita tidak dapat melakukan apapun di Sekte Suanyin saya. Jika kamu meninggalkan Sekte Suanyinku, kamu bisa bertarung sesukamu, aku tidak peduli. Tapi itu tidak berhasil di sini. Jika pemimpin Sekte Cheng bersikeras untuk mengambil tindakan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanyin berkata dengan sangat tidak senang. Cheng Jinghui, sungguh di luar karaktermu menyerang junior ini di sini. Kamu juga hadir saat aturan dibuat, bagaimana kamu bisa melanggarnya sendiri? Hanya saja kamu sudah keterlaluan. Jika kamu melakukannya, kami tidak akan sopan. Beberapa orang di belakang pemimpin Sekte Kong juga mengkritik Cheng Jinghui. Cheng Jinghui tampak jelek dan mendengus dingin. Kalian semua berpura-pura menjadi orang suci sekarang. Ketika murid-muridmu juga terbunuh, saya ingin tahu apakah kamu masih bisa menjadi orang suci seperti itu. Setelah Cheng Jinghui selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, "Nak, tunggu aku." Setelah mengatakan itu, Cheng Jinghui berbalik dan pergi. Chen Ping melirik orang-orang di belakang Sekte Master Kong dan bertanya kepada Luo Shouhai, "Tuan Lembah Luo, siapakah orang-orang yang baru saja berbicara?" "Oh, mereka semua berasal dari 5 sekte besar di dekat Gunung Tianmo. Ada juga murid dari 5 sekte besar yang memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi mereka menunggu. Diperkirakan 5 sekte besar pasti akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Mereka telah mengirimkan 5 orang berprestasi. Ini adalah yang paling berbakat di antara 5 sekte besar." Luo Shouhai berkata dengan sedikit rasa iri. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. 5 orang luar biasa telah dibunuh oleh Qi Peijia, jadi tidak ada untungnya. "Ayah, ayo pergi. Tuan Chen pasti lelah dari medan perang para dewa dan iblis akhir-akhir ini. Biarkan dia beristirahat." Luo Xi berkata pada Luo Shouhai. "Oke, ayo pergi." Luo Shouhai mengangguk dan memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju lembah roh darah. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya meninggalkan Sekte Suanyin, sebuah sosok tiba-tiba mendatangi Chen Ping dengan cepat. Luo Shouhai terkejut, dia mengira Cheng Jing tidak akan menyerah dan menunggu di luar Sekte Suanyin. Baiqian, yang berada di samping Chen Ping, melompat dan menamparkan sosok itu dengan telapak tangan. "Tuan Chen, ini saya." Sosok itu berteriak, dan Chen Ping segera menyuruh Baiqian untuk berhenti. Ternyata Penatua Fei datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Chen, Anda akhirnya keluar. Apakah saya akan mendapatkan racunnya? Tolong beri saya penawarnya, Tuan Chen." Penatua Fei memohon. Ternyata Penatua Fei telah menunggu Chen Ping muncul, dan Chen Ping memberinya racun. Tanpa penawarnya, dia akan mati karena racun itu. "Kamu tidak membantuku apapun, mengapa aku harus memberimu penawarnya?" Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. "Tuan Chen, Zhuo Xuan dan Penatua Chu belum meninggalkan Gunung Tianmo. Mereka masih menunggu untuk membunuhmu." Penatua Fei berkata kepada Chen Ping. "Bunuh aku." Chen Ping mencibir, "Kalau begitu, biarkan mereka melakukannya. Aku tidak takut pada mereka sekarang." Chen Ping sekarang memiliki Baiqian di sisinya. Ini adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Bagaimana Chen Ping bisa takut pada aliansi penyegel iblis? "Tuan Chen, kekuatan aliansi penyegel iblis jauh lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Jika tidak, bagaimana mungkin seluruh dunia surga dan manusia berada di bawah kepemimpinan aliansi penyegel iblis? Tolong juga minta Tuan Chen untuk memberi saya obat penawarnya. Saya bersedia terus bekerja sebagai agen rahasia untuk Tuan Chen. Selama Tuan Chen memahami pergerakan aliansi penyegel iblis, tidak perlu takut." Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya dan membuat Chen Ping merasa berguna. Setelah mendengar ini, Chen Ping merasa apa yang dikatakan Penatua Fei benar, jadi dia mengeluarkan pil dari tubuhnya dan berkata, "Jika kamu meminum ini, racunnya tidak akan hilang dalam waktu setengah bulan. Jika kamu berani bermain trik, aku akan membiarkanmu mati."
Ini sangat menyakitkan. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan trik apapun. Penatua Fei mengambil obat mujarab dari Chen Ping, menelannya dalam satu tegukan, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak bisa pergi terlalu lama, karena takut curiga terhadap Zuo Xuan. Bab 3493 ini adalah takdir. Tuan Chen, aliansi iblis ini memang sulit untuk dihadapi. Sepertinya Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Jin Dong berkata pada Chen Ping. Sejak dia bertemu orang-orang dari aliansi penyegel iblis di Mohai, Jin Dong tahu bahwa Chen Ping pasti akan menaruh dendam jika dia mengikuti aliansi penyegel iblis. Tidak apa-apa, jika Demon Sealing Alliance berani memprovokasi saya akan bersikap kasar kepada mereka, kata Chen Ping tanpa peduli. Chen Ping dan kelompoknya terus bergegas menuju lembah roh darah, tetapi tidak lama setelah mereka pergi, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian awan hitam besar menumpuk di satu tempat. Bukankah itu tempat di mana hantu gunung iblis selalu tinggal? Apakah ini awan kesengsaraan guntur? Luo Xi menatap awan hitam yang berkumpul dan berkata, tidak ada awan guntur seperti ini. Meskipun kami adalah pembudidaya iblis, ketika kami menerobos, kami juga menderita karena guntur dan bencana. Bukan awan hitam semacam ini. Jin Dong juga melihatnya dan berkata, hanya Naluo Shouhai yang melihat awan hitam berkumpul, wajahnya menjadi sedikit jelek. Rusak, ini adalah awan kesengsaraan iblis. Hantu tua itu dalam bahaya. Luo Shouhai mengerutkan kening dan berkata, awan kesengsaraan ajaib, apa ini? Wajah Chen Ping penuh kebingungan. Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Kami para penggarap iblis memiliki peluang yang sangat kecil untuk menghadapi awan bencana iblis ketika kami mencoba mengatasi bencana tersebut. Awan bencana iblis semacam ini sangat kuat sehingga sulit untuk mengatasinya. Petik 2. Tetapi ada juga keuntungannya, yaitu setelah melewatinya, kekuatannya akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di alam yang sama. Namun, selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa melewati awan iblis bencana. Luo Shouhai mengikuti Chen Ping dan menjelaskan, saya juga pernah mendengar tentang awan bencana iblis ini, namun saya belum pernah melihat kekuatannya. Hari ini saya telah melihatnya. Bai Qian juga mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam yang menumpuk dan berkata, aku akan pergi melihat. Chen Ping mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat berlari menuju tempat tinggal hantu gunung iblis. Dia tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tuan Chen, ini berbahaya. Anda tidak boleh lewat. Awan bencana iblis ini sangat kuat. Luo Shouhai berteriak, dan ketika dia melihat Chen Ping telah melarikan diri, dia hanya bisa memberitahu Luo Xiang dan Jin Dong, kalian tunggu di sini, jangan mendekat, aku akan pergi melihat. Luo Shouhai juga menuju ke tempat tinggal hantu gunung iblis. Bai Qian juga melompat dan mengejarnya. Dia meminta Huo Feng dan Ji Yun untuk tetap di tempat mereka. Lagi pula, wilayah mereka terlalu rendah untuk mencegah mereka terluka oleh awan bencana iblis. Saat Chen Ping dan yang lainnya bergegas menuju tempat tinggal Demon Mountain Ghost Lao, Demon Mountain Ghost Lao perlahan membuka matanya, menatap awan hitam yang menumpuk, dan memberikan senyuman pahit. Saya tidak menyangka akan menghadapi awan bencana iblis yang jarang terjadi dalam satu abad, tapi sayangnya, saya khawatir saya tidak akan mampu menahannya. Nasib, inilah hidup. Mata hantu gunung iblis tua penuh dengan keputusasaan. Hantu tua. Saat ini, Chen Ping tiba-tiba menyerbu masuk. Tuan Chen. Penatua hantu gunung iblis sangat gembira ketika dia melihat Chen Ping, tetapi segera dia berkata dengan cemas, Tuan Chen, tolong cepat pergi, terlalu berbahaya di sini, dan guntur akan segera menyambar, lalu kamu tidak akan bisa pergi. Hantu tua, aku sudah tahu. Aku di sini untuk membantumu selamat dari badai petir ini, kata Chen Ping. Tuan Chen, ini adalah awan kejahatan. Saya pasti tidak bisa melewatinya. Jangan tinggal di sini dan mati. Cepat pergi. Hantu gunung iblis Lao dengan cemas mengusir Chen Ping. Tetapi saat ini Luo Shouhai juga tiba. Melihat Luo Shouhai, tetua hantu gunung iblis menjadi semakin cemas dan berkata, Lao Luo, mengapa kamu ada di sini? Tolong segera bawa Tuan Chen pergi, bencana guntur ini akan segera datang. Petik 2. Luo Shouhai melihatnya dan buru-buru berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, ayo cepat pergi. Ini adalah takdir hantu itu, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Chen Ping, cepat pergi, berhenti pamer.
Bai Qian juga tiba, menarik Chen Ping untuk pergi. Kalian pergilah, aku ingin membantu Gui Lao melawan bencana petir ini. Mata Chen Ping penuh tekad. Bab 3494, Awan Kesengsaraan Setan. Gemuruh. Awan gelap berkumpul, kilat bergemuruh, dan guntur akan segera menyambar. Tuan Chen, tolong cepat pergi. Anda tidak dapat membantu. Kesengsaraan guntur ini harus mengikuti aura yang sama dengan hantu tua itu. Tidak ada yang bisa membantunya. Luo Shouhai mendesak dengan cemas. Kalian cepat pergi, aku pasti bisa membantu Gui Lao. Chen Ping menatap awan bencana iblis, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Melihat ini, Luo Shouhai dan Bai Qian hanya bisa berbalik dan pergi, tidak ada gunanya mereka tinggal. Saat Gui Lao hendak mengatakan sesuatu, Chen Ping meraih pergelangan tangannya, dan kemudian hembusan nafas mengalir ke tubuh Demon Sun Gui Lao. Hantu gunung iblis tertegun dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Tuan Chen, ini, kekuatan ini. Jangan terganggu, dan hargai sepenuhnya kekuatan yang kuberikan padamu. Chen Ping meminta iblis Sun Gui Lao untuk tidak terganggu. Hantu gunung setan Lao mengangguk, merasa sangat bersemangat karena dia menemukan bahwa kekuatan yang diberikan Chen Ping kepadanya persis sama dengan nafas di tubuhnya. Dalam hal ini, kekuatan melawan kesengsaraan guntur akan meningkat pesat. Sekarang, hantu gunung iblis memiliki kepercayaan diri. Alasan mengapa Chen Ping mampu melakukan ini adalah karena teknik meniru nafas yang telah dipelajari Chen Ping. Meskipun Chen Ping tidak dapat sepenuhnya mengubah penampilan dan seluruh nafasnya, masih mudah untuk mengubah semacam kekuatan menjadi nafas yang sama sebagai Gui Lao. Tuan Chen, guntur akan datang. Hantu gunung setan Lao mengikuti Chen Ping dan memperingatkannya. Pada saat ini, Luo Shouhai dan yang lainnya menjadi sangat gugup saat mereka menyaksikan bencana guntur segera terjadi. Kuo Feng mengepalkan tinjunya erat-erat, berharap dia bisa bergegas ke awan bencana iblis dan melawan bencana guntur demi Chen Ping. Kuo Feng, jangan terlalu khawatir. Karena Chen Ping berani tinggal, dia harus yakin. Bai Qian menghibur Huo Feng. Gemuruh. Di langit, awan hitam berkumpul hingga batasnya, dan kemudian badai petir turun. Lampu merah aneh tiba-tiba menyala di Demon Mountain Ghost tua. Kesengsaraan guntur tiba-tiba menghantam tubuh orang tua hantu gunung iblis, seketika membuat tubuh orang tua hantu gunung iblis bergetar, dan luka yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Chen Ping juga mengerutkan kening dan merasa tercekik. Anda harus tahu bahwa ini hanyalah kesengsaraan guntur yang pertama, tetapi sangat kuat. Jika terjadi kemudian, Chen Ping tidak tahu apakah dia dapat menahannya. Tapi jika terus seperti ini, Chen Ping hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Segera, awan hitam berubah, dan badai petir tiba-tiba melanda lagi. Mata Chen Ping bersinar terang, dan aura di telapak tangannya menjadi lebih kuat. Tubuh orang tua hantu gunung iblis sekali lagi bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan ada cahaya jernih di matanya. Dengan Chen Ping di sini, Devil Mountain Ghost Lao memiliki keyakinan di dalam hatinya dan keyakinan untuk bertarung. Hantu gunung setan Lao meledak dengan seluruh kekuatannya dan menahan kesengsaraan guntur kedua lagi. Namun, setelah kesengsaraan guntur ini, aura penatua hantu gunung iblis menjadi sangat lemah dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Chen Ping tidak jauh lebih baik, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan seluruh auranya menjadi jauh lebih lemah. Tuan Chen, sebaiknya Anda segera pergi. Kita tidak akan bertahan sampai akhir. Ini adalah bencana petir kedua. Hantu gunung setan Lao sekali lagi membujuk Chen Ping untuk pergi. Bagaimanapun, bencana guntur kedua menghabiskan hampir seluruh kekuatan mereka berdua. Bagaimana cara menghadapi bencana guntur berikutnya? Hantu tua, jangan berkecil hati. Selama kita memiliki keyakinan yang kuat, kita akan mampu melakukannya. Semangat! Chen Ping masih menyemangati hantu gunung iblis, tapi Chen Ping sendiri sedikit tidak yakin. Kekuatan awan bencana iblis ini benar-benar di luar imajinasi. Dada Chen Ping bersinar dengan cahaya, semburan energi naga terpancar dari kristal naga, dan bahkan bintang-bintang berkelap-kelip di ruang aslinya. Sekarang Chen Ping telah menggunakan semua cara yang dia miliki. Saat ini, Chen Ping tidak mungkin pergi. Bersambung.